tidak ingatkah Anda ketika saya dan Anda dalam suatu perjalanan, Anda tidak sholat karena tidak ada air untuk wudhu, sedang saya berguling-guling di tanah. Sesudah itu saya salat, kemudian kuceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, cukuplah begini saja. Nabi memukulkan kedua telapak tangannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin, kita lanjutkan pembacaan terjemahan Sahih Bukhari jilid 1. Kita masuk pada bab tayamum. Bab tayamum ada catatan dari penterjemahnya. Apabila seseorang ditimpa suatu penyakit dan karenanya tidak boleh memakai air, atau dalam perjalanan di tempat yang tidak ada air, atau karena dingin yang amat sangat, maka ketika itu diperbolehkan mandi atau wudhu yang lainnya mempergunakan air ditukar dengan tayamum yang mempergunakan tanah kering. Cara mengerjakan tayamum ialah mula-mula dipukulkan kedua belah telapak tangan ke tanah yang berdebu. Kemudian kedua telapak tangan itu ditiup sehingga tinggal debu yang tinggal sangat halus saja, lalu disapukan ke muka. Sesudah itu kepada dua lengan sehingga pergelangan tangan. Cukup seperti begitu. Hadis 205. Bismillahirrahmanirrahim. Berita dari Aisyah radhiyallahu anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Katanya, kami pergi bersama Rasulullah dalam suatu perjalanan. Ketika sampai di Haidah atau Zuljisi, kalungku putus. Rasulullah SAW berhenti mencari kalungku itu, dan rombongan pun berhenti pula bersama beliau. Di tempat itu tidak ada air. Beberapa orang datang kepada Abu Bakar mengatakan, tidakkah Anda lihat apa yang diperbuat Aisyah? Dia memaksa Rasulullah SAW dan rombongan berhenti di tempat tidak berair, padahal mereka tidak pula membawa air. Maka datanglah Abu Bakar, ayah Aisyah, kepada Aisyah. Ketika itu Rasulullah SAW sedang tidur dengan kepala beliau terletak di atas paha Aisyah. Kata Abu Bakar, engkau menahan Rasulullah dan rombongan di tempat yang tidak berair, padahal mereka tidak membawa air. Kata Aisyah, aku dimarahi oleh ayahku Abu Bakar, dan berbagailah ucapannya kepadaku, sehingga ditusuknya pinggangku dengan tangannya. Tapi untunglah aku tidak bergerak karena Rasulullah sedang tidur di pahaku. Rasulullah SAW bangun ketika tatkala hari telah pagi dan justru air tidak ada. Maka diturunkan Allah ayat tayamum. Kalau kamu tidak membawa air, tayamumlah kamu dengan tanah yang bersih, sapulah muka dan tanganmu dengan tanah itu. Al-Maidah ayat 6. Lalu mereka tayamum. Berkata Usaid bin Hudayr, bukankah itu keberkatanmu yang pertama, hai keluarga Abu Bakar? Kata Aisyah pula, setelah itu kusuruh berdiri unta tungganganku, maka kudapatilah kalungku di bawahnya. Keterangan penerjemah, keberkatan keluarga Abu Bakar, tidak sedikit banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kalangan famili tersebut yang menyebabkan turunnya hukum demi hukum dalam agama Islam. Ya. Itulah terjadi bahwa Allah menyengajakan kalung Aisyah hilang di balik untanya, dan berhenti pula dan tertidur pula Rasulullah sampai pagi tanpa ada air, maka turunlah ayat tayamum. Hadis 206. Jabir bin Abdullah mengabarkan bahwa Nabi SAW bersabda, aku diberi Allah Subhanahu wa Ta'ala 5 perkara yang tidak pernah diberikannya kepada seorang pun sebelumku, yaitu 1. Aku dimenangkan dengan perasaan gentar pada musuh sejauh 1 bulan perjalanan. 2. Dijadikan Allah bagiku bumi sebagai masjid dan untuk bersuci, tayamum. Maka di mana saja umatku berada dan waktu salat tiba,
mereka boleh sholat di sana. 3. Dihalalkan bagiku harta rampasan perang dan belum pernah dihalalkan bagi seorang pun sebelumku. 4. Aku diberi kuasa untuk memberi syafaat bagi umatku di hari kiamat nanti. 5. Nabi-nabi terdahulu diutus kaumnya untuk kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada manusia seluruhnya. Nah, ini dia yang terakhir, nomor 5 ini adalah kenyataan bahwa Islam untuk seluruh umat manusia, sedangkan 2 agama sebelumnya itu bahkan khusus untuk Bani Israel, ya, yaitu Yahudi dan Nasrani. Itu ada di sana di Bani Israel. Islam untuk seluruh umat manusia. Hadis 207. Diberitakan oleh Aisyah bahwasanya Aisyah meminjam kalung kepada saudaranya Asma. Lalu kalung itu hilang. Nabi menyuruh seseorang mencari kalung itu dan didapat olehnya. Kebetulan waktu salat tiba, sedangkan mereka tidak membawa air, lalu mereka salat saja. Kemudian mereka mengadukan kejadian itu kepada Rasulullah SAW, maka diturunkan Allah ayat tayamum. Kata Usaid bin Hudayr kepada Aisyah, semoga Allah melimpahkan balasan yang baik bagimu. Demi Allah, tidak terjadi atasmu suatu perkara yang tidak kamu sukai, melainkan Allah menjadikan yang demikian itu kebaikan bagimu dan bagi kaum muslimin seluruhnya. Ya, ini memperkuat bahwa Aisyah, keluarga Abu Bakar, banyak menjadi motif atau penyebab turunnya ayat-ayat Al-Quran kepada umat Islam. Hadis 208. Kata Abu Juhaim, Nabi SAW datang dari arah Telaga Jamal. Lalu beliau bertemu dengan seorang laki-laki. Orang itu memberi salam kepada Nabi dan Nabi belum menjawab salamnya, sehingga Nabi menghadap ke sebuah tembok. Lalu beliau menyapu muka dengan kedua tangan beliau. Sesudah itu barulah beliau menjawab salam orang itu. Catatan penerjemah, Nabi SAW tayamum dengan debu yang melekat di tembok. Hadis ini dikuatkan oleh hadis yang lain yang mengatakan bahwa Nabi mencukil tembok itu lebih dahulu. Riwayat Syafi'i. Ya. Itu dia bahwa kalau kita ada sahabat kita, teman kita, atau seperjalanan kita sedang berwudu, jangan diajak bicara, karena seperti itulah seorang Nabi pun tidak menjawab, diberi salam ketika sedang berwudu. Hadis 209. Berita dari Abdurrahman bin Abza mengatakan, seorang laki-laki datang kepada Umar bin Khattab. Dia berkata, saya junub sedang air tidak ada. Lalu Ammar bin Yasir berkata kepada Umar bin Khattab, tidak ingatkah Anda ketika saya dan Anda dalam suatu perjalanan, Anda tidak sholat karena tidak ada air untuk wudhu, sedang saya berguling-guling di tanah. Sesudah itu saya salat. Kemudian kuceritakan hal itu kepada Rasulullah SAW. Lalu beliau bersabda, cukuplah begini saja. Nabi memukulkan kedua telapak tangannya ke tanah, lalu dihembusnya, kemudian disapukan ke keduanya ke mukanya, lalu kedua punggung tangannya. Ada keterangan penerjemah, setengah mengatakan menyapu kedua tangan itu hingga 2 siku seperti wudhu. Mereka beralasan kepada hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni, tetapi menurut pendapat ahli hadis itu nusyur, hadis itu lemah. Jadi ada yang karena ingat wudhu dengan air sampai dengan sikut, mereka juga melakukan tayamum sampai sikut, padahal ini dikatakan contoh yang lemah atau hadis yang lemah. Nabi cukup sampai dengan punggung tangan, kira-kira seperti itu maksudnya. Hadis 210. Hadis terakhir untuk pagi hari ini, sebuah hadis yang panjang. Wow, sampai 4 halaman.
Kita sudahi saja untuk besok, dan kita akan memahaminya lebih paham karena tidak terpotong-potong. Demikian hadirin, mudah-mudahan yang sudah kita bacakan tadi kita pahami dengan benar, dan tayamum dapat dilakukan dengan mudah, insya Allah mendapatkan syafaat dari Rasulullah kelak. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.